Halo Sobat Yaptis, siapin kritis. Kami dari mahasiswa Hukum Tata Negara yang siap menemani teman-teman semua selama 30 menit ke depan untuk membahas topik menarik seputar para penegak hukum. Ya, bener banget nih. Siapa tahu dari teman-teman kita ada yang mau jadi penegak hukum ya di Indonesia ini. Iya, betul banget. Nah, untuk yang pertama ini kita langsung aja ke materi yang paling dasar banget, yakni mengenai fungsi dan tugas advokat. Ya, ini menarik banget sih. Karena banyak di luar sana masyarakat menilai bahwa advokat itu hanya untuk membela pihak yang salah ya. Padahal cakupan advokat itu lebih luas daripada itu. Nah iya nih Kak, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, advokat itu kan bagian yang paling penting ya dalam sistem peradilan. Nah sebelum jauh-jauh nih, coba deh Kak Suci tuh punya nggak sih pengertian mengenai advokat menurut undang-undang? Nah, ada nih Kak, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat ini adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum yang diberikan itu mencakup konsultasi, ada bantuan hukum juga, menemani, lalu kayak mendampingi, kayak melakukan tindakan hukum lainnya lah, pokoknya yang memiliki kepentingan untuk klien gitu. Berarti advokat itu nggak cuma aktif di ruang sidang ya, tapi juga berperan di luar pengadilan tuh kayak memberikan nasihat hukum dan juga mediasi bagi pihak yang bersangkutan gitu ya. Bener banget, bahkan dalam konteks hukum nasional, advokat merupakan profesi yang mulia, di mana advokat ini bukan hanya bekerja untuk klien, tapi untuk menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, dan memastikan hukum berjalan dengan benar. Wah, menarik banget ya kalau bicara soal tugas itu. Emangnya apa aja sih tugas utama advokat dalam sistem peradilan di Indonesia ini, Kak Suci? Nah, terkait tugas utama advokat itu ada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik mampu maupun tidak mampu. Nah, berdasarkan pasal 37 KUHP, setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan. Di mana disinilah advokat berperan sebagai pendamping yang memastikan kliennya mendapat perlakuan adil dan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, selain itu kan advokat juga memiliki hak istimewa ya, misalnya kayak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi pemerintah atau pihak lain untuk kepentingan pembelaan kliennya, kayak yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Advokat. Bener banget, jangan lupa juga kalau advokat itu punya kewajiban moral dan profesional, yaitu menjaga kerahasiaan klien, bertindak jujur, serta berpegang pada kode etik profesi. Jadi, profesi ini nggak cuma soal kemampuan hukum, tapi juga soal integritas. Oke, selain tugas nih, advokat kan juga punya fungsi penting ya Kak. Bisa dijelasin nggak sih apa aja fungsi advokat dalam melindungi hak-hak hukum kliennya gitu? Fungsinya banyak banget. Yang pertama ada memberikan nasihat dan konsultasi hukum agar klien dapat memahami posisinya secara hukum. Nah, yang kedua, mendampingi dan membela klien dalam setiap tahapan progres hukum, mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan. Adapun yang ketiga yaitu menjaga seluruh proses itu agar berjalan sesuai asas keadilan. Oh ya, BTW kan ada juga fungsi menjaga kerahasiaan informasi dari klien kan ya? Karena kan itu bagian dari perlindungan hukum dan juga etika profesi. Ya, bener banget. Selain itu, advokat juga menjadi pelindung hak asasi manusia. Misalnya, memastikan klien mendapatkan perlakuan yang adil, tidak dipaksa, dan tidak memiliki hak untuk didengar keterangannya. Nah, semua ini tuh sejalan dengan prinsip before the law dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi kalau ditarik kesimpulannya nih, advokat itu kan sebenarnya bukan cuma pembela. Kemudian advokat juga sebagai penjaga keadilan. Kemudian ia menyeimbangkan kekuasaan dalam proses hukum supaya semua pihak punya kedudukan yang sama di depan hukum ya, gitu ya. Tepat sekali, bahkan dalam konsep fair and journal, itu advokat adalah garda terdepan untuk memastikan progres hukum peradilan berjalan secara adil dan transparan. Mereka juga berperan sebagai pengawas terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang
dari aparat penegak hukum. Oke, berarti kan dengan kata lain nih, tanpa advokat yang profesional dan juga independen, sistem hukum itu bisa timpang ya? Karena kan nggak ada pihak yang menyeimbangkan kekuasaan negara dengan hak warga negara gitu. Benar, maka dari itu advokat disebut juga sebagai pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oke, clear ya, berarti kita bisa langsung membahas tentang tugas dan fungsi mediator. Bisa banget. Oke, lanjut. Kan sebelumnya kan kita udah bahas mengenai advokat ya. Nah, kali ini kita lanjut bahas sosok lain nih di penegak hukum Indonesia yang gak kalah penting dalam penyelesaian sengketa, yaitu mediator. Iya, selain tadi advokat itu salah dikira masyarakat sebagai pembela yang salah, mediator juga sering banget disalahpahami, di mana banyak orang ngira tugasnya itu mirip hakim. Padahal sebenarnya beda jauh, yaitu mediator nggak memutus perkara, tapi membantu para pihak menemukan solusi secara damai. Iya sih, kita tetap mulai dari pembahasan yang dasar dulu nih Kak, supaya teman-teman gak pada bingung. Sebenarnya pengertian dari mediator tuh apa sih Kak? Kalau mengacu pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Perma nomor 1 tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang bisa hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat mediator dan bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan penyelesaian tanpa cara memutus atau memaksakan keputusan. Oh iya, jadi intinya tuh mediator itu fasilitator, bukan pemutus ya. Mereka cuma bantu para pihak duduk bersama, bernegosiasi, dan menemukan solusi yang bisa nerima kedua belah pihak gitu. Iya, dan kalau di pengadilan, mediator itu bisa berasal dari hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis. Nah, atau dari luar pengadilan. Misalkan mereka punya sertifikat mediator yang dikeluarkan MA atau lembaga yang terakreditasi. Berarti ngomong-ngomong soal jenis mediator nih, berarti kan ada dua ya, mediator dari dalam pengadilan dan juga dari luar pengadilan gitu. Bener banget, dimana mediator ini kan ada yang dari dalam pengadilan ya. Nah itu tuh bisa dari seorang hakim atau pegawai yang punya sertifikat mediasi. Tapi kalau mediator dari luar pengadilan itu biasanya profesional, independen, yang bukan dari bagian dari struktur peradilan. Nah keduanya ini sama-sama wajib netral dan tersertifikasi. Mantap, menarik banget sih. Lalu tugas seorang mediator itu sebenarnya apa sih? Karena kalau dilihat dari Perma nomor 1 tahun 2008 tadi kan perannya lumayan banyak juga ya Kak ya? Nah ini penting banget, mediator itu punya banyak tugas mulai dari yang paling awal, yaitu melakukan diagnosa konflik. Nah, yaitu harus memahami latar belakang masalah, siapa saja pihak yang terlibat, dan apa kepentingan mereka. Setelah itu, mediator juga mengidentifikasi masalah serta kepentingan kritis supaya tahu akar permasalahannya. Iya, jadi tuh kayak dokter hukum gitu ya, mendiagnosa dulu sebelum kasih solusi gitu. Ya bisa dibilang gitu sih. Setelah itu mediator kan menyusun agenda pertemuan yang disepakati para pihak kan. Nah biasanya mediasi itu punya jangka waktu 40 hari kerja. Bisa diperpanjang juga 14 hari kalau diperlukan. Terus mediator juga kan harus mengendalikan komunikasi ya. Karena kalau dua belah pihak itu bersengketa, emosinya kan pada tinggi semua tuh. Nah itu kan prosesnya bisa bikin kacau gitu kalau nggak ada mediator. Bener banget, mediator itu harus bisa menciptakan komunikasi yang sehat dan mengarahkan diskusi supaya tetap fokus pada inti masalah. Nah, selain itu, mediator juga membimbing proses tawar-menawar dan kompromi supaya kedua belah pihak ini bisa saling memberi dan menerima. Dan kalau udah sampai tahap penyusunan kesepakatan, mediator itu kan bantu ngumpulin informasi penting nih kayak data, bukti, keterangan yang bisa memperkuat isi perjanjian damai gitu. Iya, bahkan mediator juga bisa menawarkan beberapa opsi penyelesaian kalau para pihak belum menemukan jalan tengah. Tapi, tetap keputusan akhirnya ada di tangan mereka, bukan mediator. Nah, itu tadi kan soal tugas-tugasnya. Sekarang soal fungsi mediator sendiri itu ada apa aja sih, Kak? Oke, secara umum, mediator itu punya fungsi untuk memperbaiki komunikasi, menciptakan suasana kondusif, mendidik para pihak tentang negosiasi yang sehat, dan
mengklarifikasi masalah substansial. Oke, kalau dari teori Lon L. Fuller, mediator itu tuh punya 7 fungsi loh bahkan. Ada yang sebagai katalisator, ada yang sebagai pendidik, penerjemah, narasumber, penyampai berita buruk, agen realitas, dan bahkan kambing hitam gitu. Kalau hasil mediasi nggak sesuai ekspektasi para pihak. Iya, nah itu menarik banget kan. Maksudnya kayak mediator tuh harus siap disalahkan juga, karena kadang hasil perdamaian kan nggak bisa memuaskan semua pihak kan. Nah, tapi justru disitulah kehebatannya, menjaga keseimbangan dan memastikan prosesnya tetap adil. Kalau aku sih setuju banget ya, kalau disimpulkan mediator itu kan punya peran vital dalam menjaga harmonisasi hukum. Ya bukan hakim, tapi justru menjaga kedamaian yang mencegah sengketa yang berlarut-larut gitu. Tepat sekali, kalau mediator bekerja profesional dan berintegritas, maka proses mediasi bisa jadi solusi yang lebih cepat, murah, dan manusiawi. Oke, berarti itu ya pembahasan kedua kita yang mengenai tugas dan fungsi mediator. Lanjut aja kita nih di materi yang ketiga, kita akan membahas apa aja? Tugas dan fungsi konsultan hukum, itu kan gak kalah penting dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah iya, konsultan hukum ini sering banget kan muncul di perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Tapi sebenarnya tuh siapa sih konsultan hukum itu? Dan apa sih tugas utamanya? Nah, kalau mengacu sama pengertian umumnya nih, konsultan hukum kan adalah orang yang memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada kliennya, baik secara individu maupun badan hukum. Terkait permasalahan yang dihadapi, itu kan biasanya mereka bekerja di luar pengadilan, berbeda dengan advokat yang udah fokus pada pendampingan litigasi gitu kan. Jadi bisa dibilang konsultan hukum itu bekerja lebih banyak di balik layar ya. Maksudnya kayak mereka menyiapkan strategi hukum sebelum terjadi sengketa atau sebelum kasus masuk ke pengadilan. Iya, betul banget. Karena kan tugas utama konsultan hukum kan memberikan pendapat hukum atau legal opinion dan nasihat hukum atau legal advice yang dapat membantu klien memahami posisi hukumnya. Mereka kan juga sering diminta gitu untuk menyusun kontrak, melakukan uji tuntas hukum atau legal due diligence atau mengevaluasi kebijakan hukum suatu perusahaan. Menarik nih. Jadi misalnya ada perusahaan yang mau melakukan merger. Mereka tuh pasti butuh konsultan hukum untuk memastikan prosesnya sesuai dengan hukum dan nggak menimbulkan resiko hukum di kemudian hari kan? Tepat sekali sih ya, karena kan selain itu konsultan hukum juga berperan dalam compliance, yaitu memastikan bahwa segala kegiatan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka juga membantu perusahaan tetap patuh hukum dan juga mencegah potensi pelanggaran itu. Lalu kalau dilihat dari fungsinya ini ya, apa aja sih fungsi utama konsultan hukum dalam praktik hukum di Indonesia? Nah, secara umum nih beberapa fungsi ada. Yang pertama yaitu adalah fungsi preventif, yaitu kan mencegah terjadinya sengketa dengan memberi arahan hukum sebelum masalah muncul. Yang kedua kan fungsi edukatif, di mana konsultan hukum itu membantu klien memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Yang ketiga ada fungsi representatif, yakni mewakili kepentingan hukum klien dalam negosiasi atau perjanjian walaupun tidak sampai ke tahap litigasi gitu kan. Wah, jadi mereka tuh strategis banget ya, karena bisa menentukan langkah hukum terbaik sebelum masalah itu menjadi besar gitu. Alright, karena konsultan hukum juga harus mampu menafsirkan peraturan secara cermat dan menyesuaikan dengan kondisi nyata kliennya. Nah, dan yang paling penting itu kan mereka juga harus independen ya, dan harus menjaga kerahasiaan informasi klien gitu. Nah, soal kerahasiaan ini juga penting banget, sama seperti advokat. Konsultan hukum terikat oleh etika profesi. Mereka nggak boleh membocorkan informasi klien tanpa izin, bahkan setelah hubungan kerja itu selesai. Iya dong, kan itu kan juga diatur dalam kode etik konsultan hukum Indonesia. Intinya integritas dan profesionalitas itu jadi dasar utama profesi ini. Kalau gitu bisa dibilang konsultan hukum adalah navigator ya. Maksudnya kayak dalam dunia hukum itu mereka membantu klien mengambil keputusan yang tepat sebelum terjebak dalam masalah hukum.
Kalau aku sih setuju banget. Jadi kalau advokat adalah pembela di medan perang hukum, maka konsultan hukum itu strategis orang yang merancang peta sebelum perang dimulai. Itu keren banget guys, ya. Analogi yang bagus tuh. Jadi kayak kesimpulannya tugas dan fungsi konsultan hukum itu mencakup pemberian nasihat, penyusunan dokumen hukum, pengawasan kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan klien. Semuanya itu dilakukan dengan prinsip profesional, independen, dan penuh tanggung jawab. Tepat banget sih. Dan yang paling penting kan konsultan hukum itu kan perannya besar ya dalam menciptakan budaya hukum yang sehat di masyarakat dan di dunia bisnis. Oke, teman-teman Yeti, itu tadi pembahasan kita tentang tugas dan fungsi konsultan hukum. Lanjut lagi nih kita. Kita bakal bahas tentang materi keempat seputar profesi hukum dan bantuan hukum, yakni mengenai kode etik advokat. Baiklah Kak Suci, berarti ini kita ibaratkan kan profesi advokat itu sebagai kapal di lautan hukum gitu loh. Maka kode etik itu adalah kompasnya. Tanpa kode etik, profesi ini itu bisa kehilangan arah dan juga nilai-nilai keadilan gitu ya Kak. Setuju banget. Jadi jelaskan dari awal kalau misalkan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik advokat itu. Kalau kita lihat dari pengertiannya nih Kak, kode etik advokat itu kan seperangkat norma ataupun aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini kan jadi pedoman ya supaya advokat itu bertindak jujur, mandiri, bertanggung jawab, baik terhadap klien, pengadilan maupun sesama rekan advokat gitu. Benar banget. Dan secara hukum hal ini juga ditegaskan loh dalam Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang tadi udah disebutkan kan di awal. Nah, di sana itu disebutkan bahwa advokat harus menjunjung tinggi kehormatan profesi dan nggak boleh menyalahgunakan kepercayaan klien. Ada nih satu hal penting dalam kode etik itu adalah soal kerahasiaan informasi klien ya. Itu ada di pasal 4 huruf H. Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh dari klien kecuali kalau undang-undang mengatur hal lain tersebut. Iya, jadi menjaga rahasia klien itu bukan cuma soal sopan santun profesi, tapi juga kewajiban hukum ya. Kalau sampai dilanggar, advokat juga bisa kena sanksi etik, bahkan gugatan perdata. Iya, dan yang menarik tuh gini loh, prinsip kerahasiaan itu juga diakui secara internasional. Misal tuh dalam Basic Principle of the Role of Lawyers dari PBB tahun 1990. Bahkan MK dalam putusan nomor 26 PUU nomor 11 tahun 2013 menegaskan bahwa advokat berhak menolak memberikan keterangan tentang rahasia kliennya. Ya, itu bukti kalau profesi advokat punya perlindungan konstitusional dalam menjalankan tugasnya. Tapi di era digital sekarang nih, banyak tantangan makin berat. Dimana karena komunikasi antar advokat dan klien sering lewat media sosial atau email yang bisa diretas. Itu sih bener ya, karena kan kode etik itu kan harus diperluas ke aspek keamanan data digital. Advokat tuh kayak wajib memastikan informasi klien itu tersimpan aman gitu, bukan hanya secara fisik tapi juga secara elektronik. Wah, kalau gitu gimana dengan hubungan advokat dengan klien, pengadilan, dan sesama advokat? Itu juga diatur dalam kode etik gitu. Oke, baik. Berarti dalam hubungan dengan klien nih, advokat kan wajib bersikap profesional dan juga jujur ya. Nggak boleh menjanjikan kemenangan perkara kepada kliennya. Dalam hubungan dengan pengadilan, advokat tuh kan harus sopan, menghormati hakim, terus nggak boleh tuh melakukan tindakan yang menghalangi jalannya suatu peradilan gitu. Ya, dan dalam hubungan dengan sesama advokat, prinsip solidaritas dan saling menghormati, di mana persaingan boleh, tapi nggak boleh menjatuhkan atau merebut klien secara tidak etis. Kalau ada konflik nih, penyelesaiannya itu harus lewat Dewan Kehormatan Advokat, bukan lewat media atau ruang publik. Ya, tapi sayangnya tuh kan praktiknya kan nggak selalu ideal sesuai dengan yang di narasi ya. Kadang kita lihat nih advokat yang saling serang di media, bahkan antara organisasi kayak Peradi dan KAI sering
berbeda pandangan gitu. Ini menunjukkan kalau kode etik kan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai moral profesi. Iya, padahal kalau kita bicara tentang filosofis ya, kode etik itu berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu kerahasiaan, terus integritas, dan solidaritas. Di mana kerahasiaan ini untuk melindungi klien dan integritas untuk menjaga wibawa pengadilan, serta solidaritas untuk memperkuat kehormatan profesi. Iya nih, berarti kan buat para calon-calon advokat kayak temen-temen ini nih harus banget loh belajar kode etik advokat dari dini, karena kan nanti kalian kan menjalani peradilan yang sesungguhnya, dimana kalian memang harus menerapkan kode etik itu dengan baik sesuai dengan yang ada di aturan yang sudah berlaku gitu, jangan cuman omdo doang. Iya, indah banget sih disimpulkannya kayak kode etik advokat tuh ibarat cermin diri seseorang penegak hukum, menjaga sikap, kayak ucapan dan integritasnya ya, dimana agar kepercayaan masyarakat tuh terhadap profesi hukum tetap terjaga gitu. Betul banget. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di Yaptis, Yapin, Kritis, karena nanti kita masih punya 2 topik menarik seputar peraturan paralegal dan juga Kode etik dan peraturan mediator. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial. Halo guys, kembali lagi di Yaptis, Yapin, Kritis. Nah, kita sudah masuk ke materi kelima yang sebentar lagi kita akan menuju penghujung acara. Jangan lewatkan, tetap di materi ini, jangan ngantuk teman-teman ya. Kita harus nonton ini sebagai mahasiswa hukum yang berkualitas. Benar, melek dulu nih biar nggak ngantuk, ya nggak? Oke, yes. Oke, mungkin dari teman-teman atau Kak Suci nih, paralegal itu kan disebut sebagai jembatan keadilan bagi masyarakat kecil, yang dimana banyak juga yang belum tahu sih. Sebenarnya kita mau mempelajari dari dasar juga, apa dasar hukum keberadaan mereka di Indonesia itu seperti apa sih gitu kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, regulasi paralegal di Indonesia diatur dalam 2 payung besar. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan yang kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dan pemberian bantuan hukum. 2 aturan ini tuh menegaskan kedudukan paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional. Berarti paralegal itu diakui secara resmi ya, tapi mereka bukan advokat gitu. Bener banget teman-teman. Paralegal itu bukan advokat ya. Lebih ke mereka adalah individu yang mempunyai peraturan dan keterampilan hukum, tapi bekerja di bawah organisasi bantuan hukum atau OBH yang terakreditasi. Nah, mereka ini membantu masyarakat, terutama yang miskin dan rentan dalam penyuluhan, konsultasi, dan advokat melitigasi. Tapi mereka nggak boleh berbicara di pengadilan seperti advokat. Ini sih menarik banget ya Kak. Jadi peran paralegal itu kan penting, apalagi untuk memperluas akses keadilan. Tapi sebenarnya apa aja sih tanggung jawab mereka dalam sistem hukum di negara kita gitu? Oke, paralegal punya tanggung jawab besar. Mereka itu wajib memberikan edukasi hukum dasar, membantu masyarakat memahami hak-haknya, dan memfasilitasi proses mediasi atau advokasi kebijakan lokal. Nah, selain itu, mereka juga wajib menjaga etika dan kerahasiaan klien, serta bekerja di bawah koordinasi OBH yang sah. Jadi, meski bukan advokat, profesional tetap menjadi kunci. Jadi berarti paralegal itu semacam kayak ujung tombak keadilan di tingkat akar rumput gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu ya. Mereka tuh yang paling dekat dengan masyarakat. Tapi di balik peran penting itu, paralegal juga punya banyak tantangan. Wait, tantangan? Maksudnya tuh tantangan apa sih yang sering dihadapi paralegal di lapangan gitu? Soalnya setahu aku kan kayak, oh ya mulus-mulus aja gitu loh Kak. Wah, tentunya banyak banget ya.
Dimana ada nih yang pertama soal keterbatasan kewenangan. Karena kan nggak boleh bicara kan, paralegal tuh seringkali dianggap kurang berpengaruh di mata aparat penegak hukum. Terus yang kedua itu belum adanya undang-undang khusus yang mengatur kompetensi dan sertifikat paralegal. Jadi pengakuannya tuh belum kuat. Nah, terus yang ketiga, banyak paralegal bekerja dengan sumber daya terbatas, bahkan ada yang tanpa bayaran, tapi tetap berujung membantu masyarakat. Wah, itu sih kayak volunteer ya jatuhnya, nggak dibayar gitu. Waduh, kalau nggak dibayar ya berat atau Kak. Ditambah lagi tantangan sosialnya itu kan masih banyak ya masyarakat yang belum tahu apa itu paralegal dan sering salah paham. Terus kalau nggak dibayar, aduh, kalau saya sih pusing ya. Nih, teman-teman siapa nih yang pengen jadi paralegal nih? Duh, iya tahu, bener banget. Nah, makanya itu akibatnya paralegal harus bekerja ekstra keras untuk membangun kepercayaan publik. Dimana padahal peran mereka tuh sangat strategis loh, terutama dalam memastikan prinsip equality before the law benar-benar dirasakan semua orang. Kalau gitu, apa yang terjadi kalau paralegal tuh melanggar aturan atau kode etik yang dalam menjalankan tugasnya, Kak? Kalau bicara soal hukum sih ya, paralegal tuh sebenarnya bisa digugat loh secara perdata kalau misalkan kelalaiannya tuh merugikan klien. Nah, kalau sampai melakukan suatu pelanggaran serius seperti pemalsuan dokumen atau penipuan, bisa dijerat pidana juga. Nah, selain itu, organisasi bantuan hukum juga bisa memberikan sanksi disipliner seperti teguran, skorsing, atau pencabutan sertifikasi. Jadi untuk memperkuat peran paralegal nih, pemerintah kan perlu perjelas aturan, terus kayak meningkatkan pelatihan juga, memastikan perlindungan bagi paralegal gitu. Nah, itu dia. Dengan sinergi antara pemerintah dan lembaga bantuan hukum dan masyarakat juga, paralegal tuh bisa jadi kekuatan besar loh dalam mewujudkan keadilan yang merata. Wah, luar biasa banget ya. BTW nih, kita tuh ternyata udah mencapai di topik terakhir, Kak. Di sini episode ini kayaknya teman-teman langsung pada minat jadi sarjana hukum ini, jadi. Boleh banget, langsung aja digas sih kalau kayak gitu. Oh ya, aku mau bilang, mediator ini punya peran penting yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan. Dimana tanpa kode etik dan peraturan yang jelas, proses mediasi itu bisa aja kehilangan arah dan bahkan menimbulkan ketidakadilan baru gitu. Kalau mengacu ke Perma nomor 1 tahun 2016 nih tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediator kan pihak netral ya Kak, yang membantu para pihak bersengketa untuk mencari jalan tengah. Mediator itu nggak mutus perkara, tapi memfasilitasi kesepakatan damai. Mereka bisa berasal dari hakim atau non-hakim yang punya sertifikat mediator dari MA. Jadi mediator tuh semacam fasilitator perdamaian ya, bukan penentu keputusan gitu. Iya benar banget, mediator kan berperan menjaga komunikasi yang sehat tuh, memastikan semua pihak tuh didengar, dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil tanpa tekanan. Bisa dibilang tuh kayak mediator jembatan antara dua pihak yang sedang berselisih gitu. Wah, menarik sih kalau kayak gitu. Sekarang kalau misalkan kita bicara tentang kode etik mediator nih, apa aja sih prinsip utama yang harus mereka pegang? Ada sih beberapa prinsip kunci yang tercantum dalam buku pedoman dan kode etik mediator Indonesia di tahun 2022 dan diperkuat lewat SK KMA nomor 108 tahun 2016. Pertama tuh netralitas dan imparsialitas, artinya tuh mediator harus adil dan tidak memihak. Kedua, independensi, mediator nggak boleh kayak cuman mihak satu pihak doang, lu harus adil pokoknya. Oke, berarti selain itu ada juga ya prinsip profesionalisme dan kompetensi. Maksudnya kayak mediator itu wajib terus meningkatkan kemampuan, baik lewat pelatihan, mau itu sertifikasi, juga evaluasi berkala ya kan? Iya dong, kan jadi satu lagi prinsip penting yaitu self-determination atau kemandirian para pihak. Mediator tuh nggak boleh tuh maksain hasil kesepakatan, keputusan harus lahir dari kehendak para pihak sendiri, nggak boleh maksa. Lebih menarik lagi nih.
selanjutnya selain prinsip itu ada juga kan kewajiban praktis yang diatur dalam kode etik. Nah, itu tuh gimana? Iya, karena kan mediator tuh wajib untuk menjelaskan prosedur mediasi di awal, mengungkap potensi konflik kepentingan, menjaga rahasia, dan memberikan kesempatan bicara yang sama gitu. Kalau ada potensi keberpihakan, ya mediator bahkan harus berani mengundurkan diri demi menjaga integritas proses peradilan. Dan berarti kalau sampai melanggar bisa kena sanksi etik ya? Maksudnya kayak misalnya nih berpihak terus melanggar kerahasiaan atau nggak kompeten deh dalam menjalankan tugasnya. Nah, sanksinya itu bisa berupa teguran, pencabutan sertifikat, bahkan dilarang menjadi mediator lagi. Ya, makanya kan Dewan Kehormatan Mediator tuh punya peran penting untuk menegakkan etika ini secara adil dan transparan. Gak boleh tanpa pengawasan yang kuat tuh gak boleh. Kode etik tuh cuma jadi formalitas di atas kertas tuh no. Kalau dari sisi peraturan sih, selain Perma nomor 1 2016 dan SK KMA 108 2016, sekarang juga ada Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik ya. Di sini menarik sih karena menyesuaikan praktik mediasi dengan teknologi yang ada pada saat ini gitu. Oh ya Kak, ini tuh tahu gak sih kalau mediator zaman sekarang tuh gak cuma dituntut buat paham hukum loh, tapi juga harus melek teknologi. Sedangkan kita apa-apa tuh sekarang teknologi, udah zaman AI juga kan. Maka mereka tuh harus mampu memfasilitasi media daring dengan tetap menjaga etika dan kerahasiaan para pihak meskipun lewat teknologi. Loh, berarti ada standar kompetensi juga ya? Ada tuh dalam SKKMA nomor 108 di tahun 2016 dijelaskan bahwasanya mediator tuh harus punya 4 kompetensi utama atau kayak pengetahuan hukum dan resolusi konflik, terus ada juga keterampilan komunikasi dan fasilitas, kemudian kemampuan teknis seperti menyusun akta perdamaian, dan tentu saja kompetensi etika. Kalau nggak punya etika jangan coba-coba. Jadi kalau disimpulkan, kode etik dan peraturan mediator itu bukan sekedar aturan tambahan, tetapi fondasi moral dan profesional yang menjaga kepercayaan publik terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan ya. Wah, bener banget. BTW kita nggak terasa ya kayak kita udah di penghujung rangkaian materi yang kita sampaikan tentang profesi dan juga peran penting para penegak hukum di Indonesia, mulai dari advokat, tadi ada mediator, konsultan hukum, sampai paralegal, semuanya punya kontribusi besar dalam penegakan keadilan di negara kita tercinta ini. Bener banget Gun, dari pembahasan panjang ini kita bisa lihat ya bahwa hukum itu bukan cuma soal pasal dan prosedur, tapi juga soal moral, integritas, dan tanggung jawab sosial, di mana tiap profesi hukum itu punya peran penting masing-masing untuk menjaga keseimbangan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan semoga aja ya Kak ya, lewat podcast ini tuh nanti teman-teman pendengar bisa lebih memahami dunia hukum yang sangat luas sekali dan juga menarik ya, dan serta punya makna yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Siapa tahu nanti habis terinspirasi dari sini, nanti teman-teman langsung pada bergerombolan menjadi para penegak hukum ya nanti ya. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan Yeptis, Yeping Kritis. Bener Kak, aku tuh masih punya satu pantun loh Kak. Apa tuh? Apa tuh? Serius dong. Oke nih teman-teman. Ikan hiu makan bihun. Cakep. Siangnya lanjut mancing di kali. Cakep. Cukup sekian dari Suci dan Anggun. See you, bye-bye, dan jumpa lagi. Bye.